berbagai media online pada tanggal 9 April 2021, Jack Tumewan, Ketua Umum atau yang disebut Presiden Dewan Pimpinan Indonesia Benteng Indonesia atau DPI BNIN mengadakan press conference. Menyatakan dalam press conference mendukung wacana penambahan masa jabatan Presiden Indonesia menjadi 3 periode. Menurut Jack Tumewan, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur masa jabatan Presiden hanya boleh 2 periode. Untuk itu, dirinya mendorong amandemen konstitusi menjadi 3 periode. Di tengah pro dan kontra, untuk menjawab semua pertanyaan, maka diadakan wawancara eksklusif bersama Jack Tumewan melalui Zoom. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Jack. Selamat siang Pak Elhan. Ya Pak Jack, mohon maaf nih ini darurat saya lakukan wawancara eksklusif. Satu hal, kemarin Bapak itu lakukan konversi pers release terkait perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 agar presiden itu 3 periode. Apa alasannya, Pak Jack? Jadi gini Pak Elhan, jadi kenapa saya ingin untuk memperkenalkan kepada masyarakat untuk memperjuangkan Pak Jokowi untuk 3 periode. Kenapa? Karena pertama kita melihat bahwa perkembangan yang ada di Kalimantan untuk pembangunan IKN di sana itu kan perlu ada satu backup terus dari pemerintah. Kalau diganti tidak, itu kemungkinan besar tidak jalan lagi. Kedua, beberapa infrastruktur masih belum selesai. Dan ketiga, pembangunan SDM perlu kita pertajam lagi agar ke depan pada saat 3 periode ini selesai, perkembangan untuk pembangunan di Indonesia itu berjalan dengan baik dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke, ini kedua, lanjut. Ya, kedua, ini kan perlu kita kawal terus untuk bisa kita masukkan kepada DPR MPR untuk dapat dipertimbangkan. Jadi dalam waktu dekat ini kita elemen masyarakat yang sudah tergabung di kita di sekitar 30-an organisasi OKP dan Ormas berencana menemui pimpinan DPR atau MPR untuk menyampaikan aspirasi kita dari seluruh Indonesia kepada MPR, kepada Pak Bamsud, Bambang Susatyo atau Ibu Puan agar bisa menerima kami untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat seluruh Indonesia. Demikian Pak. Tapi dari sesi yang lain kita lihat dari sudut yang lain bahwasanya Pak Jokowi sendiri ada statement bahwa beliau tidak untuk 3 periode. Ini bagaimana menyikapinya Pak Jack? Nah, jadi gini Pak Elhan, bahwa perlu kami sampaikan sebagai masyarakat kita punya hak, dan Pak Jokowi juga punya hak. Nah, dia berhak menolak, tapi kita masyarakat punya hak juga untuk mengusulkan, kan gitu. Karena masyarakat menilai sampai saat ini bahwa Pak Jokowi itu tidak ada berpikir untuk kepribadian dia. Dia hanya berpikir bagaimana Indonesia dari Papua sampai Aceh itu bisa menikmati apa yang ada di Indonesia. Itu yang kita lihat. Tidak ada berpikir untuk kesenangan pribadi atau untuk kesenangan keluarga, tidak. Beliau hanya memikirkan bahwa Indonesia harus maju. Indonesia harus di dunia bisa dibanggakan. Itu yang kita lihat. Justru itu banyak masyarakat bertanya ke kita. Nah, itu saya sampaikan ekspresi mereka. Kedua, memang saya kemarin boomingkan, memang ramai sekali. Banyak sekali yang bertanya dan banyak sekali yang support gitu. Nah, ini yang kita perlu luruskan lagi dan kita perlu untuk bagaimana bisa jumpa dengan Pak Bamsud sebagai Ketua MPR dan Ibu Puan agar aspirasi ini bisa sampai kepada mereka, karena mereka menentukan, bukan kita hanya mengusulkan. Betul Pak Jack, kenapa saya sampai Zoom meeting dan biar saya bisa lihat dan dengar langsung dari Bapak alasan-alasannya. Barusan sih sudah nyampe ke saya, ini memang alasannya sangat masuk akal, terutama setiap warga bangsa Indonesia berhak. Nah, ini hak sebagai warga Indonesia, Pak Jack ini lakukan dengan baik. Nah, tapi bagaimana tanggapan dari MPR sendiri atau dari jaringan yang lain? Apakah memang setuju bahwa untuk merubah amandemen undang-undang itu kan keputusan DPR MPR, Pak? Bukan Bapak sebagai ketum. Ya. Keputusan mereka ini. Sudah ada tanggapan sampai hari ini? Itu benar. Jadi sebagai masyarakat kita punya hak
menyampaikan kepada MPR atau DPR, punya hak, dan mereka punya hak juga dan kewajiban untuk menerima. Jangan menolak aksi-aksi masyarakat untuk membuat yang terbaik buat bangsa Indonesia. Jadi banyak sekali kemarin yang pro kontra, tapi ribuan masyarakat dari Aceh bahkan sampai Papua bertanya, ini bisa disampaikan. Tapi bilang bisa nggak bisa, karena di zamannya dulu sudah 4 kali mungkin undang-undang dasar diamandemen, kan gitu. Karena kita lihat ada peluang, karena setelah Pak Jokowi belum ada di era ini yang bisa sama atau bisa berpikir seperti Pak Jokowi. Belum ada sampai sekarang. Kayaknya kebanyakan berpikir untuk kepribadian masing-masing. Nah, ini maksudnya kita cuma mau coba supaya bisa kita ajukan 3 periode untuk menyelesaikan apa yang belum selesai yang dibangun oleh Pak Jokowi. Demikian, Pak. Oke, jadi intinya kita bicara nawacita nih sekarang nih. Nawacita Pak Jokowi itu jangan sampai berhenti gara-gara beliau selesai gitu. Maksudnya jadi harus dilanjut gitu ya Pak ya? Harus dilanjut pembangunan IKN apalagi bicara nawacita, Pak. Pembangunan kan ada beberapa pembangunan. Ada pembangunan yang paling penting itu pindahnya itu ibu kota ke Kalimantan. Kenapa kita bilang penting? Agar itu pemerataan itu berjalan dengan baik. Kemudian di era baru ini Indonesia lebih menikmati untuk membangun, bukan menikmati hampir setiap minggu ada demonstrasi, ada apa gitu. Kita Indonesia ini kita bagaimana itu ke depan bisa berpikir membangun. Boleh mungkin demo, tapi ada solusinya seperti apa yang dikatakan oleh Pak Ahok. Harus ada solusi ke depan. Nah, kita berpikir untuk itu gitu. Nah, apalagi duet yang diberikan oleh Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, itu keren banget. Gitu. Nah, mudah-mudahan ke depan masyarakat masih bisa menilai bahwa apa yang kita ajukan ini lebih untuk membangun Indonesia ke depan, lebih untuk Indonesia lebih mandiri. Karena kalau dia taruh di Kalimantan, itu kan di tengah itu. Oh iya, semua ya? Bisa menikmati itu dari ujung Papua sampai ujung Aceh. Nah, itu kita mengharapkan agar apa yang kita akan sampaikan kepada DPR, MPR itu bisa diterima dan bisa dibahas, karena mereka yang menentukan semuanya, bukan kita. Kita masyarakat hanya mengusulkan seperti yang terjadi yang kemarin 4 kali atau 3 kali itu di amandemen, tapi hasilnya apa? Malah rohnya sudah nggak ada gitu. Roh undang-undangnya nggak ada. Apalagi Pancasila mau diutak-atik, itu lebih kacau lagi. Semoga masyarakat Indonesia mendukung apa yang kita sampaikan karena udah ramai sekali ini. Ribuan Pak yang info ke kita. Karena saya punya jaringan di Facebook, jaringan di Twitter, dan jaringan di WA itu banyak sekali bertanya ke saya, banyak sekali. Nah, kita menanggapi itu. Demikian Pak Elhan. Oke, satu pertanyaan lagi. Kalaupun memang Pak Jack menghadap ke DPR MPR dalam waktu dekat ini untuk perubahan amandemen 1945, Presiden jadi 3 periode. Efek negatifnya Pak Jack sudah pikirkan? Ini akan berubah semua loh Pak. Resikonya kita sudah pikir. Ya, kita mesti ada gitu. Nah, tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan lagi. Yang pasti kita sudah mendengungkan ini ke masyarakat. Kita akan kawal terus sampai bisa dibahas di DPR. Ini dia yang menarik Pak Jack. Saya bertanya mewakili masyarakat dan saya mewakili media. Ada apa kok tiba-tiba Pak Jack konversi pers banyak banget dan memang tujuannya sama. Dan ini saya apresiasi, ini adalah dan saya yakin juga ini akan menjadikan peluang yang baik. Kalau kita bicara dari satu sisi pembangunan, ya zaman Pak Harto aja itu Rapelita per 5 tahun. 5 tahun belum selesai, lanjut. Mungkin sekarang maksudnya kalau misalkan ditambah lagi kan memang hari ini pun saya lihat belum ada yang belum selesai ya, masih banyak yang ini progres, masih yang berproses. Apalagi IKN. Justru kalau untuk IKN, saya secara pribadi itu mohon dipercepat loh Pak Jack. Kalau untuk IKN sih percepat aja. Iya. Gitu Pak Jack. Justru itu maksudnya kita berharap, apalagi kemarin ada dialog dengan Pak Gubernur
Gubernur Kaltim, dia sangat menunjang banget. Sangat menunjang banget untuk segera diadakan. Jangan sampai belum sempat selesai atau belum sempat bergerak, itu sudah pemilihan lagi, Pak. Justru itu kita mengantisipasi agar benar-benar tidak wacana. Ini kan sudah Pak Jokowi sudah peletakan batu pertama kali. Nah, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Itu paling penting. Kedua, pembangunan SDM di seluruh Indonesia itu lagi digalak-galakan oleh Pak Jokowi justru. Nah, dengan dibangunnya Pak Jokowi begini, semua akan lebih dipermudah, dipercepat. Oke, Pak Jack. Ya, betul sekali. Menarik ini, Pak Jack. Menarik untuk didiskusikan. Terlebih perubahan amandemen ini adalah keputusan DPR MPR dan Bapak akan menembus ke sana. Saya apresiasi, ini sangat luar biasa. Namun gimana, Pak? Nanti ke depannya gimana nih? Kalau misalkan DPR MPR tidak bisa merealisasikan itu, langkah selanjutnya apa, Pak? Mungkin bisa dibocorkan dulu, Pak. Jadi gini Pak, jadi teman-teman serta saya lemparkan info ini ada sekitar ratusan lah, petinggi-petinggi Indonesia juga Pak. WA ke saya, Pak Jack jangan berwacana. Saya bilang, saya tidak berwacana. Saya tidak berwacana. Saya lempar dulu ini barang ini keluar, agar bisa dinikmati oleh orang-orang. Nah, sampai tadi pagi masih banyak WA ke saya, baik dia mantan-mantan jenderal, pengusaha besar, politikus, anggota DPR, anggota MPR, itu sudah banyak WA ke saya. Maju terus, jangan cuma sampai wacana. Saya bilang, ada yang anggota DPR sudah mempertanyakan di DPR kemarin. Namanya Mbak siapa itu dari Nasdem. Coba kita bukan menutup, kita betul dia bilang Lasut, Ibu Lasut, anggota DPR termuda. Dia sudah sampaikan di DPR. Ada baiknya kalau masuk begini dibahas, soal diterima itu belakangan. Tapi kalau kita dukung dengan masyarakat, Pak, dengan masyarakat dari Papua sampai Aceh, itu lebih mantap untuk kita ajukan. Kita sudah hampir 40, Pak, sudah 30 lebih yang ormas yang ikut bergabung untuk bisa masuk ke DPR. Saya bilang mari kita lebih banyak, kan lebih enak. Ini akan berefek kepada aksi nanti, ujung-ujungnya akan aksi, Pak Jack. Oh, pasti ke depan kita ada aksi, bukan tidak ada aksi. Karena kalau tidak ada aksi berarti kita hanya berwacana. Nanti orang berpikir kita tidak bagus ke depan gitu. Justru itu saya tidak membawa nama benteng Jokowi, saya hanya membawa benteng Indonesia. Nanti supaya kita kelihatan lebih Indonesia. Nanti supaya di luar daripada pada itu bisa mendukung kita kan. Justru itu saya sebagai Presiden Benteng Indonesia menyampaikan ini. Ini sudah hampir 40 ormas termasuk OKP yang mendukung, Pak. Itu heran juga kita. Baru kemarin Pak langsung WA saya. Bahkan kasih itu ke saya, kasih masukan. Nanti harus begini. Saya bilang nanti kita akan ajak beberapa pakar hukum, pakar apa itu untuk kita diskusi gitu. Di mana kelemahan dan apa. Nah, baru kita sampaikan kepada Pak Bamsud dengan Pak Ibu Puan. Ini Pak, itu masyarakat memikirkan ini. Bagaimana Anda punya itu? Nah, saya akan dengan ramai-ramai dengan teman-teman sekaligus wartawan kita masuk ke dalam. Soal bagaimana pemikiran di dalam terus mereka sebagai warga masyarakat, sebagai putra Indonesia, kita punya hak. Ya, betul. Betul, Pak Jack. Terima kasih banyak atas waktunya dan ini sudah menjawab apa orang-orang yang telepon ke saya, tanya ke saya, dan video ini akan saya online-kan segera. Pak Jack Tumewan, terima kasih atas waktunya. Dan terus semangat untuk Indonesia. Terima kasih Pak Jack. Sukses, Pak. Terima kasih Pak.